Bacaan dari kitab Yeremia. Tuhan bersabda kepada Yeremia demikian. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Tulislah segala perkataan yang telah kusabdakan kepadamu dalam sebuah kitab. Beginilah sabda Tuhan tentang Israel. Penyakitmu sangat parah, lukamu tak tersembuhkan. Tiada orang yang membela hakmu, tiada obat untuk bisulmu, tiada kesembuhan lagi. Sungguh, aku telah memukul engkau dengan pukulan musuh dan dengan hajaran yang bengis, karena kesalahanmu banyak dan besarlah jumlah dosamu. Mengapa engkau berteriak karena penyakitmu? Mengapa engkau mengadu karena kepedihanmu sangat payah? Karena kesalahanmu banyak dan dosamu besar jumlahnya, maka aku telah melakukan semuanya ini kepadamu. Dan beginilah sabda Tuhan selanjutnya. Sesungguhnya aku akan memulihkan keadaan kemah-kemah Yakub dan akan mengasihani tempat-tempat tinggalnya. Kota itu akan dibangun kembali di atas reruntuhannya, dan purinya akan berdiri di tempatnya yang asli. Nyanyian syukur akan terdengar dari antara mereka, juga suara orang yang bersukaria. Aku akan membuat mereka berlipat ganda, dan mereka tidak akan berkurang lagi. Aku akan membuat mereka dipermuliakan, dan mereka tidak akan dihina lagi. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku. Sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanku. Supaya nama Tuhan diceritakan di Sion, dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila para bangsa berkumpul bersama-sama, dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Baik, dengan terinjil. Haleluya, 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 haleluya. Raja, Engkau anak Allah, Engkaulah Raja Israel. Haleluya.
dan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan-bacaan pada hari ini, secara khusus bacaan yang pertama, Allah digambarkan sebagai Allah yang bersikap adil. Ia teguh pada ketetapan dan perjanjian bersama dengan umat Israel. Ketika umat Israel setia, maka berkat akan dilimpahkan dan dicurahkan kepada mereka. Tetapi ketika mereka tidak setia, maka Tuhan akan menghukum mereka. Tetapi hukum yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel tidak dimaksudkan untuk kemudian membawa mereka kepada kebinasaan, tetapi justru mengajarkan umat Israel untuk kemudian masuk kepada kehidupan yang baru, berubah dari cara hidup yang lama dan senantiasa memperbaharui hidup mereka, hidup dengan hati yang baru yang kembali dalam pertobatan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi cara berpikir dan cara hidup yang seperti ini ternyata dalam Injil tidak dihidupi oleh kaum Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka bebal hatinya, tidak memandang kebaikan-kebaikan dalam diri sesama, tetapi juga senantiasa mau menonjolkan diri dan memandang orang lain sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tentu cara berpikir seperti ini juga seringkali kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Memandang rendah orang yang lain, orang yang seiman dengan kita, tetapi juga mereka yang tidak seiman dengan kita. Bagi kita, mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan seringkali juga kita meremehkan iman mereka. Hari ini Tuhan mengingatkan kita semua untuk memandang semua orang lain sebagai orang yang layak dan terhormat di hadapan Tuhan. Mereka, orang-orang Farisi, seringkali menjual kebohongan atas nama agama. Mereka mencari tempat terhormat dan mencari kesalahan orang lain pada hal-hal yang sepele. Sama seperti contoh kasus dalam Injil pada hari ini, hanya karena persoalan tidak mencuci tangan. Tetapi hal-hal yang sepele ini dijadikan sebagai alasan pokok untuk melemahkan orang lain. Bagi Yesus, mereka ini seperti orang buta yang menuntun orang buta yang lain. Dan bagi Yesus, apa yang diajarkan seharusnya
juga disertai dengan teladan, dan ini tidak dilakukan oleh orang-orang Farisi. Hari ini kita memperingati Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam sederhana yang menjadi pastor paroki, tetapi kemudian begitu menyatu dengan seluruh umatnya, sehingga umatnya sangat mengasihi dan menyayanginya. Ada begitu banyak juga orang di luar parokinya yang terkagum-kagum dengan kepribadiannya dan datang meminta pertolongan, bimbingan rohani, tetapi juga mengaku dosa kepadanya. Santo Yohanes Maria Vianney menjadi contoh dan teladan bagaimana menyelaraskan perkataan dan perbuatan. Khotbah-khotbahnya sederhana, tetapi itulah yang membawa perubahan dan pertobatan kepada umat parokinya. Ia bahkan duduk berjam-jam di ruang bilik-bilik pengakuan dosa, supaya kemudian menerima umat yang datang memohonkan pengampunan dosa. Kita juga dalam perjalanan kehidupan kita diundang oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang kudus dalam cara-cara hidup yang sederhana dan melakukan cara-cara yang biasa dengan cinta yang luar biasa di dalam perjalanan hidup harian kita. Rahmat Allah menolong kita. Amin.